Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أرحم الراحمين ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih berikan pada kita semua nikmat. Limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasul-Nya perintahkan, dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasul-Nya larang. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat, dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita, dan semoga Allah kala ridho kita di dalam surganya. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah membuka hati kita semua, hati orang tua kita, suami istri kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran. Allah mudahkan kita memahami Quran. Allah mudahkan kita mengamalkan Quran. Allah mudahkan kita menghafal Quran. Allah mudahkan kita mengajarkan Quran. Semoga kita semua istiqomah dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua. Ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tema tentang sombong yang membinasakan. Karena sombong ini termasuk di antara dosa yang besar. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari 14 abad yang lalu sudah memberikan gambaran binasanya orang-orang yang sombong itu tidak akan pernah masuk surga. Artinya ada kesombongan walaupun sekecil biji sawi. Makanya kita harus berhati-hati jangan sampai ada sifat-sifat sombong yang kemudian membinasakan diri kita sendiri. Nah, mari kita awali kajian kita pagi ini dengan Quran surah ke-7 Al-A'raf ayatnya 40. Surat 7 ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal hamalu fi sammil khiyat wa kadzalika nazzil mujrimin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Ya, ini diantara kebinasaan orang-orang yang sombong. Allah memberikan perumpamaan tidak akan pernah masuk surga sebelum unta masuk ke lubang jarum. Nah, di awal ayat ini sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Siapa orang-orang yang mendustakan itu? Orang-orang yang menolak, orang-orang yang mengingkari. Kalau bahasa mudahnya, tidak mau patuh terhadap apa yang Allah perintahkan, yang wajib, atau terhadap apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Nah, orang yang mengingkari dua yang wajib ini, perintah atau larangan, atau diantaranya, apalagi kedua-duanya, maka dia termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini, Allah katakan di dalam ayat ini, mereka menyombongkan diri terhadapnya. Nah, inilah di antara definisi sombong. Jadi orang-orang yang sombong itu menolak kebenaran, tidak patuh terhadap apa yang diperintahkan, terutama yang wajib, tidak taat terhadap apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, maka termasuk kategori orang-orang yang sombong. Nah, Allah katakan di dalam ayat ini, kebinasaan yang pertama, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Ternyata langit itu ada pintu. Makanya pada saat Nabi SAW Mi'raj, saat dibukakan pintu langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam. Nah, kalau di dalam tafsir, maksudnya tidak dibukakan pintu-pintu di dalam ayat ini, segala kebaikan orang-orang yang sombong itu tidak naik kepada Allah, tidak sampai kepada Allah. Kemudian yang kedua, dan mereka tidak akan masuk surga. Bagi orang-orang yang sombong, sebelum unta masuk ke lubang jarum. Nah, ini dibuat perumpamaan seperti ini. Artinya mustahil. Makanya Nabi SAW sudah memberikan gambaran betapa besarnya dosa sombong. Tidak akan pernah masuk surga walaupun ada kesombongan sekecil zarah di dalam hati seseorang. Sekalipun dia alim, sekalipun dia taat dalam hal yang diperintahkan, misalnya sholat, tapi dia sombong, maka ancamannya seperti ini. Nah, kemudian Allah katakan, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Nah, makanya mudah-mudahan setelah kita mengetahui tentang betapa buruknya dosa sombong ini, kita berusaha menjauhi sifat yang buruk ini. Nah, artinya orang-orang yang sombong itu kepada kebenaran itu yang pertama terhadap perintah, terutama yang wajib. Jadi kalau misalnya ada
perintah untuk melaksanakan sesuatu yang wajib seperti sholat, puasa, zakat, haji, misalnya berbakti kepada orang tua, taat kepada suami, kemudian seseorang itu tidak mentaatinya, maka dia termasuk kategori sombong. Sebaliknya juga, misalnya ada yang Allah haramkan, Nabi haramkan, kemudian ada ajakan untuk menjauhinya, dia tahu itu dia diharamkan misalnya, tapi dia masih mengerjakannya, maka dia termasuk orang yang sombong. Makanya dalam hal ini, orang-orang beriman itu ada tingkatan dalam hal seperti ini. Yang pertama, orang yang beriman dalam tingkatan yang paling rendah itu siapa? Yang mereka tidak mau melaksanakan perintah, tapi dia selalu bermaksiat. Nauzubillah. Ini kelompok yang pertama. Sudah perintah yang wajib tidak dikerjakan, larangan justru dikerjakan. Nah, kelompok yang kedua, siapa dia? Mereka yang melaksanakan perintah, tapi dia termasuk sombong. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi yang apa Allah haramkan, Nabi haramkan, dia juga kerjakan. Nah, ini yang nomor dua. Nah, yang lebih berbahaya itu justru yang nomor dua. Kalau yang nomor satu dia sadar dia tidak sholat, dia sadar dia tidak puasa, dia sadar dia tidak berbuat baik, dia sadar juga dia bermaksiat. Tapi yang nomor dua, kadang-kadang dia tertipu dengan amalnya. Makanya Nabi SAW memberikan gambaran jauh-jauh hari ada umatku yang bangkrut. Dia tertipu dengan amalnya banyak tapi ternyata tidak ada. Nah, itu yang nomor dua. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi yang Allah haramkan dia kerjakan juga. Dan ini termasuk orang yang sombong. Nah, yang paling baik dari kelompok ini tadi siapa? Yang ketiga ialah orang-orang yang melaksanakan perintah dan dia menjauhi larangan. Nah, ini kelompok yang luar biasa yang bagus. Nah, sekarang kita lihat di dalam Al-Quran, ya, bukti bahwasanya orang-orang yang diajak kepada kebaikan atau diperintahkan untuk melakukan kebaikan tapi dia tidak taat kepada kebaikan itu, maka dia termasuk orang-orang yang sombong. Quran suratnya sama. Ayatnya 34, 35, 36. Quran surah ke-7, suratnya sama. 34, 35, 36. Walikulli ummatin ajal فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun. 35. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 36. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya. Nah, di ayat 34 Allah katakan dan setiap umat itu mempunyai ajal.
Ajal itu batas waktu tinggal di dunia. Jadi kita semua itu ada batas waktunya. Makanya seorang manusia itu dia dalam keadaan dalam perjalanan musafir. Mulai dari alam ruh, alam kandungan, terus sampai ke alam dunia. Kita itu menjadi orang yang selalu musafir. Nah, kapan batas manusia itu menjadi musafirnya, selesai musafirnya? Pada saat dia sampai kepada neraka dan sorga. Baru habis masa musafirnya. Jadi masih sangat jauh perjalanan hidup kita. Dari dunia ini nanti kita akan menuju kepada barzah. Nah, di dalam ayat ini Allah katakan, apabila ajal itu tiba, tidak dapat diminta penundaan, juga tidak dapat dipercepat apabila tiba waktu itu. Nah, makanya Nabi SAW sudah juga memberikan wasiat kepada kita semua tentang orang-orang yang cerdas, tentang orang-orang yang pintar itu siapa? Orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah orang-orang yang tahu dia akan mati, dia yakin dia akan mati, dan dia mempersiapkan kematian itu dengan amal-amal soleh. Nah, itulah orang cerdas namanya. Nah, pertanyaannya, apa amal soleh terbaik yang harus kita persiapkan untuk menyambut kematian itu sendiri? Di ayat berikutnya. Di ayat 35, Allah katakan, wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu Rasul dari kalanganmu sendiri, yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu. Kemudian kata Allah, barang siapa yang bertakwa. Itulah jawabannya. Maka amal soleh terbaik untuk menyambut kematian itu adalah takwa. Makanya di surat Al-Baqarah Allah katakan sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya dengan takwa Allah akan muliakan seseorang. Dengan takwa Allah akan terima segala amalnya. Dengan takwa Allah ridho. Dia akan menjadi penghuni jannahnya. Dengan takwa. Menjadikan seseorang itu mulia dunia dan akhirat. Makanya sebaik-baik bekal untuk menghadapi kematian adalah takwa. Karena malaikat maut itu dia punya sifat dua. Dia punya sifat yang pertama, Allah katakan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar. Yang kedua, demi malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ya. Nah, ini ada kan untuk bertakwa. Maksud takwa itu apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah, Allah jamin barang siapa yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan dia mengadakan perbaikan-perbaikan dalam hal ini, Allah jamin tidak ada rasa takut, kata Allah. Tidak bersedih hati. Nah, ini diantara perintah Allah, ajakan Allah di dalam Al-Quran agar kita selalu taat dalam dua hal ini. Perintah, larangan, taati. Perintah, larangan, taati. Dan kalau seandainya taat, berusaha kita taati dalam dua hal ini, jaminannya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih hatinya. Nah, tapi bagaimana kalau sebaliknya? Ada orang yang tidak taat di antara dua ini, atau dua-duanya tidak ditaati, maka berlakulah ayat berikutnya 36. Allah katakan, tapi orang yang sombong, orang yang mendustakan ayat-ayat kami, menolak ajakan Allah, menolak perintah Allah dalam dua hal ini, apa kata Allah? Berarti dia telah menyombongkan diri terhadapnya, terhadap ayat-ayat Allah. Maka mereka itu Allah katakan menjadi penghuni neraka. Nah, ini diantaranya. Jadi setiap apapun yang wajib, seorang beriman itu menolaknya, maka dia termasuk kategori orang-orang yang sombong. Nah, jangan sampai kita termasuk. Mungkin zaman dulu, ya kan, kalau belum ngaji itu, yang sombong itu tidak ada lain, orang kaya itulah.
Iya kan? Kalau kita belum ngaji, ya definisinya kayak itu, orang kaya itulah yang sombong. Kapan pakai mobil bagus, tas bagus, kacamata hitam, udah yang ngelihat, wih sombong nian. Tapi setelah ngaji, ternyata sombong itu bukan pakai mobil baru. Sombong itu bukan pakai kacamata baru. Ya kan? Orang yang tidak taat terhadap apa yang Allah perintahkan, terutama yang wajib, itulah orang sombong yang sebenarnya. Nah ini kalau di masyarakat kita sekarang ternyata banyak orang-orang yang tidak kaya itu sombong. Udah masalah ekonominya susah, sholat 5 waktu tidak, ya kan? Udah masalah ekonominya susah, puasa Ramadan tidak, itu justru sombong yang sebenarnya. Kalau zaman dulu orang kaya itulah yang sombong kayaknya. Tapi ternyata sombong kepada Allah itu adalah orang-orang yang tidak taat. Nah ini berkaitan dengan sombong dalam ajakan kebaikan. Sekarang sebaliknya kita lihat. Sombong juga, tapi terhadap apa yang Allah larang. Suratnya sama, ayatnya 164. Suratnya sama, ayatnya 164. 165, 166. Ini sebaliknya. Ajakan untuk menjauhi apa yang Allah larang. Tapi ditolak. Kata Allah dia sombong. Surat 7 ayat 164. Wa iz qalat ummatum minhum lima ta'iduna qawman Allahu muhalikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun falamma nasu ma ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Yang artinya, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. 165. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang-orang berbuat jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. 166. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Iya. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang kami larang, ini sombong yang kedua. Kalau apa yang diharamkan Allah, yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikerjakan, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, maka dia termasuk orang sombong. Nah ini yang samar, kelompok yang dua tadi. Kalau kelompok yang pertama, dia udah ndak sholat, dia ndak puasa, udah ndak mau zakat,
Yang dilarang juga dikerjakan. Ini na'udzubillah. Ini kelompok yang pertama yang parah nih. Tapi justru yang berbahaya itu di nomor 2-nya. Karena banyak yang tidak sadar, merasa sudah sholat, merasa sudah puasa, merasa udah zakat, ya kan? Ada dosa-dosa besar yang dikerjakan, ternyata dia juga termasuk orang yang sombong. Makanya yang baik itu tadi Allah katakan, wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu Rasul dari kalanganmu sendiri, kemudian barang siapa yang bertakwa, yang melaksanakan perintah menjauhi larangan, Allah yang menjaminnya. Tidak sedih dia, tidak takut, kata Allah. Nah, di ayat 164 ini kisah seseorang yang memberikan nasihat kepada orang-orang yang melakukan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Jadi ada orang yang menasehati. Ayat 164, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasehati kaum yang akan dibinasakan atau diazab oleh Allah dengan azab yang keras? Jadi ada orang-orang yang menasehati, dan menasehati ini hukumnya wajib. Di dalam Quran surah ke-6 ayat 69 itu. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu tidak ada tanggung jawab terhadap dosa-dosa mereka, tapi mereka berkewajiban ya, untuk mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Yang di dalam hadis Nabi SAW, apabila kalian melihat kemungkaran, cegah dengan tangan, cegah dengan lisan. Tidak bisa dengan hati selemah-lemah iman. Nah, orang yang menanyakan ini tentang orang yang menasehati orang yang akan diazab, katanya, mengapa kamu menasehati mereka? Padahal mereka itu kaum yang akan dibinasakan oleh Allah. Yang menasehati menjawab, apa katanya? Agar kami punya alasan lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Dan ini juga termasuk kewajiban kita kepada siapa? Kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua. Kewajiban menasehati. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak ada dosa istri ditanggung suami. Tidak ada. Tidak ada dalam Quran orang tua nanggung dosa anak. Tidak ada. Tidak ada dalam Quran saudara laki-laki menanggung dosa saudara perempuan yang tidak berjilbab. Tidak ada. Ya, dalam Quran tidak ada. Nah, tapi kalau misalnya dibiarkan, tidak dinasehatin, apakah dia berdosa? Jawabnya juga tidak. Dia berdosanya, cuma dia tidak melakukan kewajibannya. Kalau didiemin, dan dinasehatin, dia dosa. Tapi bukan dosa maksiat. Kalau di Quran itu, kalau kita dapat dosanya orang itu, syaratnya harus ada satu. Apa? Harus ada partisipasi. Quran dan hadis dalilnya. Makanya kalau katakan dalam Quran surat An-Nisa, barang siapa yang tolong menolong dalam keburukan, siapa yang tolong menolong dalam kebaikan, baru dapat pahala yang sama, baru dapat dosa yang sama. Tapi kalau tidak ada partisipasi, tidak ada. Tapi di masyarakat kita kan, karena banyak informasi-informasi dari media, ya, ada yang bilang katanya, kalau saudara perempuan yang tidak pakai jilbab, maka saudara laki-lakinya, ya kan, yang menanggung dosanya. Terus ada lagi yang bilang, kalau misalnya dosa istri itu ditanggung oleh suami, maka bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Penduduk neraka itu kebanyakan dari perempuan. Ya kan? Harusnya jangan ada hadis itu. Harusnya yang betul, neraka itu akan dipenuhi oleh laki-laki semua. Kenapa? Karena laki-laki nanggung dosa istrinya. Ya kan? Harusnya kan kayak itu. Apalagi yang suami yang laki-laki istrinya 2. Waduh. Tambah lama di neraka. Apalagi nanti ada saudara laki-laki yang banyak saudara perempuannya. Maka nanti neraka itu isinya laki-laki semua. Yang perempuan santai-santai di surga. Nggak usah dihisap lagi kalau kayak itu. Kan enggak di Quran. Dia tertipu kalau yang dengar kayak itu. Nah, kemudian selanjutnya di ayat ini tentang orang yang menasihati, dia beralasan agar aku punya alasan. Jadi saat kita melihat kemaksiatan, kemungkaran, maka wajib. Kalaupun tidak bisa dengan lisan, kalaupun tidak bisa dengan tangan, maka cegah itu dengan hati, nampakkan mimik wajah kita tidak suka dengan perbuatan kezoliman itu. Dan yang kedua, dia bilang apa? Agar mereka juga bertakwa.
Masya Allah. Jadi tentang orang yang menasehati. Nah kemudian apa yang terjadi? Ternyata orang yang dinasehatin itu tetap aja melakukan apa yang Allah larang. Maka berlakulah ayat kedua, ayat berikutnya. Maka Allah katakan setelah mereka melupakan apa yang kami peringatkan kepada mereka. Ini khusus tentang yang Allah haramkan. Kemudian Allah katakan, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat kejahatan. Dia orang-orang yang dinasihatin tadi ternyata dia masih melakukan yang diharamkan, masih dia tahu tapi masih dikerjakan. Dia tahu itu haram tapi masih dikerjakan. Kemudian Allah katakan setelah kami selamatkan orang-orang yang melarang berbuat jahat, kami timpakan kepada orang-orang yang zolim, yang selalu merugikan dirinya dan merugikan orang lain, siksaan yang keras. Kenapa? Karena mereka selalu berbuat fasik. Nah ini ayatnya. Dilarang, masih itu sombong. Karena mereka masih mengerjakan apa yang Allah larang, padahal sudah ada yang menasehatinya di ayat berikutnya. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang kami larang. Karena dia masih kerjakan tadi. Makanya orang yang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu termasuk orang yang sombong. Kenapa? Karena dia menolak kebenaran. Perintah itu kebenaran, larangan itu juga kebenaran. Nah lengkap sudah ini. Yang pertama, sombong terhadap ajakan, perintah yang diperintahkan yang berupa yang harus dikerjakan terutama yang wajib. Yang kedua, larangan-larangan, baik itu larangan Allah maupun larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita lihat sosok yang pernah melanggar dua ini. Sosok pertama yang melanggar apa yang Allah perintahkan. Sosok kedua juga yang melanggar apa yang Allah larang. Ada contohnya di Quran. Kalau ini contoh ajakannya, kalau ditolak perintah yang berupa yang harus dikerjakan itu sombong. Atau yang dilarang juga dikerjakan itu juga sombong. Sekarang sosok-sosok yang pernah melakukan atau melanggar dua hal ini. Coba buka surat Al-Baqarah. Surat 2. Ayatnya 34. 35. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, ini di antara contoh yang melanggar perintah. Yang kedua, sosok juga yang melanggar apa yang Allah larang.
Yang pertama adalah iblis. Di ayat 34, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak, tidak mau. Makanya seorang yang beriman, yang dia menolak apa yang Allah perintahkan, terutama yang wajib, maka dia termasuk kelompoknya si iblis. Yang Allah sebut dalam Quran, minal jin nati wan nas. Dan dia sombong. Dan dia termasuk golongan kafir, kata Allah kepada si iblis ini. Nah, kemudian yang kedua, kisah juga tentang perintah Allah kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam sorga. Kemudian Allah katakan, perintahkan, makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Sami'na wa ato'na. Apa yang Allah perintahkan juga taatin. Kemudian yang kedua, Allah minta satu lagi, tapi jangan yang satu ini, kata Allah. Jangan yang satu ini. Tapi sayangnya, sami'na wa alsoyna. Dia dengar, tapi dia tidak taat. Nah, orang sombong itu siapa? Orang zolim. Orang-orang yang selalu merugikan dirinya atau merugikan orang lain. Nah, makanya Nabi Adam alaihissalam dengan iblis itu sama-sama penduduk sorga. Sayangnya mereka sama-sama melakukan kesalahan di sorga. Nabi Adam melakukan kesalahan, si iblis juga melakukan kesalahan. Makanya mereka berdua diturunkan sama-sama dari sorga. Untuk apa? Sama-sama menjalani hukuman. Ya kan? Sama-sama penduduk sorga, sama-sama melakukan kesalahan, sama-sama diturunkan dari sorga, sama-sama menjalani hukuman. Bedanya di mana? Bedanya yang satu tobat nasuha, minta ampun kepada Allah. Yang satunya tidak tobat, minta penangguhan saja sampai hari kiamat. Nah, ini diantara contohnya. Nah, banyak anak cucu Adam itu ikut yang ini nih. Perintah dikerjakan, larangan dikerjakan. Ini yang kelompok kedua tadi. Perintah kerjakan, larangan dikerjakan. Dia tidak sombong terhadap apa yang diperintahkan, tapi dia sombong terhadap apa yang dilarang. Nah, makanya orang-orang yang beriman yang seperti ini, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Kemudian dia juga apa yang Allah larang dikerjakan, dia harus tobat nasuha. Dia melakukan kesalahan besar. Walaupun yang kelompok pertama, yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau berbuat baik, kemudian apa yang diharamkan juga dikerjakan, tetap ada kesempatan. Tapi dia tidak tertipu karena memang dia tidak ada kesalahan. Dia tidak ada kebaikan, tapi yang nomor dua, dia ada kebaikan. Dan banyak orang yang tertipu seperti ini. Udah ngaji, apa yang diharamkan, apa yang dilarang Nabi, tetap dikerjakan. Dia tidak menyadari bahwa itu termasuk kesombongan yang besar. Nah, ini diantara perbuatan atau kesombongan yang membinasakan. Yang lebih membinasakan orang-orang sombong ini, selain Allah katakan tidak akan masuk surga, walaupun sebelum onta masuk ke lubang jarum, dosa sombong ini menghapus seluruh amal. Nauzubillah min zalik. Jadi kalaupun orang-orang yang sombong terhadap apa yang dilarang ini yang kelompok kedua tadi. Kalaupun dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Kesombongan dia terhadap apa yang Allah larang, itu menghapus seluruh amal. Karena kadang-kadang kita itu terlalu takut ibadah itu batal pada saat kita kerjakan. Saat sholat takut batal. Saat puasa takut batal. Itu bagus.
saat umroh, saat haji, sampai bayar dam karena melanggar. Kenapa? Nanti takut tidak sah haji dan umrohnya. Nah, banyak yang seperti itu. Tapi berapa banyak orang-orang yang beriman setelah semua ibadah yang dikerjakannya, dia tidak takut setelah ibadah yang sudah diterima, yang ada pahalanya, tidak takut hal-hal yang membuat amal itu terhapus. Kalau sholat, batal. Itu paling yang batal pada saat hari itu saja. Misalnya sholat zuhur, ya batalnya sholat zuhur saja. Artinya masih bisa diperbaiki. Kalau puasa hari ini batal misalnya, yang batal hari ini saja. Yang kemarin-kemarin udah diterima, enggak. Tapi pada saat dosa sombong ini, bukan hanya membatalkan pahala yang hari ini, tapi seluruh sholat kita, seluruh sedekah kita, habis sama kayak dosa syirik. Makanya sombong itu membinasakan. Tapi berapa banyak orang yang tidak hati-hati dengan hal yang ini. Ini suami istri salaman takut habis sholat. Katanya batal, Pak. Iya kan, batal katanya. Iya, boleh enggak? Ya silahkan, enggak apa-apa, bagus. Tapi kenapa enggak takut pada saat melakukan dosa sombong, yang dosa sombong itu menghapus seluruh amal. Iya kan? Takut salaman dengan suami, katanya ada pendapat batal. Ya udah, enggak apa-apa, batal. Boleh, silahkan. Tapi kenapa kita tidak takut? Sholat kita diterima, puasa kita diterima, haji kita semuanya udah diterima. Tapi kita tidak takut dengan hal-hal yang membatalkan seluruh amal. Di antaranya adalah sombong. Ya, definisi sombong tadi, 2, 1, perintah tidak dikerjakan atau perintah dikerjakan, larangan dikerjakan. Ini udah sombong. Dan itu semua menghapus amal. Coba kita lihat contohnya. Di antara kebinasaan sombong itu, menghapus amal-amal seluruhnya. Bisa habis. Quran surat 9, ayatnya 69. Surat At-Taubah ayatnya 69. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aksar وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Yang artinya keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu. Sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil. Sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Itu orang sombong. Perintah dikerjakan, larangan dikerjakan. Sombong. Sia-sia kata Allah amalnya dunia akhirat. Nah, ini kelompok kedua yang banyak kata Nabi SAW tertipu. Ada umatku yang dibangkitkan dalam keadaan bangkrut. Dia bawa seluruh amal solehnya. Bukan tidak ada. Amal sholatnya, puasanya, zakatnya. Tapi ternyata udah habis. Kenapa? Karena dosa ada yang menghapus amal. Ada sebaliknya juga, perbuatan baik menghapus amal. Tapi sebaliknya ada dosa yang menghapus amal.
Ada dosa syirik, ada dosa sombong, ada dosa zolim, ada dosa gibah, ya kan, yang menghapus amal. Ada dosa hasad, iri, dengki, itu menghapus amal. Sombong itu termasuk dosa yang menghapus amal. Nah, di pertengahan ayat ini, dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, maksudnya yang tidak benar atau yang dilarang, misalnya ingkar janji, sumpah palsu, ya kan? Apalagi? Termasuk gibah, bohong, ya kan? Bersumpah, ya, dengan menyebut bukan Allah tapi menyebut yang lain. Nah, itu dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan. Sebagaimana mereka mempercakapkannya. Apa kata Allah? Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang lugi. Wa ulaika humul khasirun. Mereka orang-orang yang rugi, kata Allah. Ini sombong ini, Pak. Jadi bukan hanya membinasakan diri, sombong itu juga membinasakan seluruh amal. Kalaupun ada, Allah tidak timbang amal orang-orang yang sombong itu. Kalau dalam Al-Quran itu ada contohnya orang yang berbohong dengan hati. Jadi bohong itu bisa dengan lisan, bohong itu bisa dengan perbuatan, bohong itu bisa dengan hati. Orang yang bersedekah, kemudian bukan karena Allah, riya, berarti dia sudah berbohong kepada Allah dengan hati. Niatnya, innamal a'malu binniyat. Ya. Nampaknya dia mengerjakan amal baik, tapi ternyata bukan untuk Allah. Dengan apanya? Dengan hati. Makanya ada orang itu berbohong dengan hati. Perkara-perkara niat. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat lagi. Di antara kebinasaan orang-orang yang sombong itu, amalnya sia-sia. Selain dari ayat ini, coba kita lihat surat 18. Ayatnya 103 sampai 106. Surat 18 ayatnya 103 sampai 106. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Oh ya,
106. Demikianlah balasan mereka itu di neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Ya, ini juga termasuk kelompok yang kedua. Kenapa selalu pembahasannya kelompok yang kedua? Karena kelompok yang satu tidak usah dibahas. Sholat lah tidak, puasa lah tidak, ngaji lah tidak, maksiat terus apa yang dibahas? Ya solusinya udah tobat. Tapi kalau yang kan nomor 2 ini samar-samar, ya kan? Kalau yang nomor 3-nya yang paling bagus. Makanya pembahasannya yang nomor 2 ini. Karena banyak yang terjebak, tertipu dengan ayat ini. Nah di ayat ke-103 Allah katakan, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi? Siapa mereka? Di ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Sedang mereka mengira sudah berbuat sebaik-baiknya. Oh Masya Allah, ini memang orang baik. Tapi dia tertipu. Menipu Allah dengan perbuatan. Ada yang menipu Allah itu bersumpah atas nama Allah, tapi ternyata ada kebohongan. Nah kemudian di dalam ayat ini yang menyebabkan amal baik mereka tidak diterima di ayat berikutnya, mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Di sisi lain dia berbuat baik, tapi dia suka ngingkarin ayat-ayat Allah. Yang selanjutnya mereka tidak percaya dengan pertemuannya. Ada 2 hal. Kemudian Allah katakan maka sia-sia amal mereka. Dan Allah tidak memberi penimbangan terhadap amal orang yang seperti ini. Kalaupun ada, tidak Allah timbang. Makanya sering kita dengar itu, yang sering dengar, ikutilah perbuatan baik, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan baik itu menghapus keburukan. Tapi yang kebalikannya jarang ditampilkan. Ya. Setelah berbuat baik diiringi dengan perbuatan buruk juga berlaku sama. Tapi kalau yang itu ditampilin terus, perbuatan buruk ikuti dengan perbuatan baik, ayatnya ada betul, tapi juga sebaliknya juga ayatnya ada. Kalau perbuatan baik yang diiringi dengan perbuatan buruk juga menghapus kebaikan. Dan Allah tidak akan memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat nanti. Dan Allah katakan, dzalika jazaa'uhum jahannam. Balasan mereka itu neraka jahanam. Ternyata di Quran juga ada orang yang banyak amal soleh tapi masuk neraka. Kalau yang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam betul ada juga. Orang soleh yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka yang pertama ahli sedekah. Diperintahkan kepada malaikat seret wajahnya. Dan dimasukkan, lemparkan ke dalam neraka. Ahli sedekah itu. Kenapa? Karena dia berbohong dengan niatnya. Karena niatnya bukan karena Allah, dia bohong. Karena manusia. Nah sama yang kedua juga yang suka berdakwah. Ya. Dakwahnya itu bukan karena Allah. Dia juga berbohong. Ya, kalau zaman sekarang itu biar viral, dikenal di mana-mana, bukan untuk umat, bukan untuk kebaikan, dakwahnya bukan untuk biar umat itu kembali kepada hukum Allah, bukan. Jadi jadikan kesempatan biar ya tenar, dikenal orang, kan ada. Nah, yang seperti itu termasuk berbohong kepada Allah. Tapi kalau dia dakwahnya benar-benar untuk umat, ya supaya ada perubahan pada umat itu, yang tadinya tidak paham jadi paham, yang tadinya tidak taat jadi taat, itu karena Allah berarti. Nah ini diantara contoh kebinasaan orang-orang yang punya sifat buruk sombong tadi. Selain yang pertama tadi. Nah yang kedua, jadi kebinasaannya adalah menghapus seluruh amal. Dan amalnya orang-orang yang sombong itu Allah tidak terima. Ingat, sombong tadi bukan yang pakai mobil baru ya. Ya. Jadi kalau kita setelah ngerti ini, subhanallah berapa banyak lu orang yang hidupnya udah susah, payah, tapi dia termasuk kategori sombong. Nauzubillah.
Kalau belum ngaji dulu ndak ngeliat orang kaya turun dari mobil kacamata hitam, baju bagus, ih sombong nian. Ternyata tidak, Pak. Iya, belum tentu dia sombong tuh. Kalau yang belum ngaji mah ya itulah yang sombong tuh itu terus dari dulu. Tapi setelah ngaji, ini bisa-bisa orang miskin itu banyak yang sombong ternyata. Udah miskin, sombong pula, Pak. Di mana letak sombong? Kalau udah ndak sholat itu pasti sombong gitu. Udah ndak mau sholat bermaksiat terus. Udah dapat uangnya susah payah, panas keringat. Ya. Dapat uangnya ngeluarin keringatnya hampir seliter. Pas dapat duit dibuat minum-minum coba. Apa ndak udah miskin sombong? Dan itu banyak di masyarakat kita. Dan ini termasuk kesombongan. Udah ndak ada amal, sombong. Nah kemudian yang ketiga kita lihat. Allah tidak menerima amalnya orang-orang sombong. Surat 5 ayatnya 27. 5:27. Watslu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah dua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, diterima, dan dari yang lain yaitu Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Iya, Allah tidak menerima amal dari orang-orang yang sombong. Nah ini yang tingkat nomor 3 yang tinggi tadi. Dan Allah, kata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Ini disebut dalam Quran satu persatu, yang sabar, yang bertakwa. Kalau sabar tapi tidak bertakwa, Allah tidak terima kesabarannya. Yang sholat, yang bertakwa. Yang sedekah, yang bertakwa. Tapi kalau dia sedekah tapi dia tidak sholat, Allah tidak terima sedekahnya. Dia sedekah tapi dia tidak bertakwa, Allah berikan ibarat apa? Seperti batu licin, di atasnya ada debu. Kemudian air hujan turun, maka habislah debu itu sedekahnya. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang telah mereka kerjakan. Kenapa? Karena dia sedekah tapi tidak bertakwa. Atau yang sholat tapi dia tidak bertakwa. Fawailul lil musallin. Sholatnya tidak diterima. Makanya setiap ibadah harus ada gelar ujungnya, takwa. Beriman saja harus bertakwa. Yang sedekah, yang bertakwa, yang sholat, yang bertakwa, yang sabar, yang bertakwa. Karena Allah baru menerima amal orang-orang yang bertakwa. Nah ini diantara kebinasaan sifat sombong yang buruk tadi. Nah kemudian kita buka lagi sombong yang kedua. Nah siapa pelakunya ini? Iblis. Iblis itu ternyata 2 kali sombong. Selain dia sombong menolak apa yang Allah perintahkan, ternyata alasan Allah tanya kenapa? Apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Ini double-double nih sombongnya. Jadi kalau di zaman sekarang udah tidak mau melaksanakan perintah, larangan dikerjakan. Wajar kalau diberi Allah gelar minal jinnati wan nas. Coba lihat suratnya sama, surat 7. Ini sombong yang kedua nih. Ayatnya 12. Surat 7
12. Langsung Ustaz. Surat 7 ayat 12 sampai 15. sampai 15. Yang artinya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. 13. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. 14. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Kemudian Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iya, ini sombong kedua. Siapa pelakunya? Iblis lagi. Jadi iblis itu sombong terhadap apa yang perintahkan. Yang kedua juga dia sombong kepada Nabi Adam alaihissalam. Di ayat ke-12 Allah berfirman, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Jadi setelah kejadian yang surat Al-Baqarah 34-35 tadi, ya kan? Ditanya Allah kepada iblis. Padahal kata Allah yang nyuruh itu aku. Aku itu maksudnya Allah. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Nah, hati-hati kalau sudah mulai bertambah baik. Nah, ini potensi sombongnya manusia tadi. Ya kan? Kalau yang tadi jelas kepada Allah. Nah, sombong kepada manusia itu potensinya kalau sudah mulai merasa baik agamanya, hati-hati, Pak. Ya. Oh, intinya udah mulai merasa baik. Apalagi mulai baik ekonominya, hati-hati. Galak anak mulai sombong. Ya kan? Mulai baik apalagi? Pengetahuan agamanya, hati-hati. Ya. Jadi kalau sudah mulai merasa lebih baik itu sudah masuk terkategori Nah, makanya potensinya apa? Ekonomi mulai bertambah baik, ketaatan sudah mulai bertambah baik, ya kan, ilmu agamanya mulai bertambah baik. Apalagi misalnya dalam hal jabatan mulai meningkat naik. Nah, hati-hati itu. Ya. Kalau yang tidak banyak mengerti tentang agama, biasanya masuk sifat sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Hati-hati. Kita tidak pernah tahu. Jangan pernah rendahkan orang yang hari ini masih bermaksiat. Kenapa? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang beriman itu jangan dilihat di awal perjalanan hidupnya. Karena yang menentukan itu bukan di awal, tapi di akhir. Berapa banyak orang yang jadi ahli surga di akhir kehidupannya. Tapi jangan juga ambil salah kesimpulan, Bu. Balik dari sini, ya udahlah kaget di akhir juga. Oh, jangan. Kita udah beruntung dari awal sudah ditolong jadi orang taat, itu luar biasa. Dari awal kehidupan udah nampak. Ada orang yang di awal kehidupannya tidak nampak, tapi di akhir Allah tolong dia. Nah, kita kan alhamdulillah udah di usia-usia muda-muda ini udah diberi pertolongan, itu luar biasa. Jangan salah ambil kesimpulan. Nah, ini yang pertama. Jadi pada saat mengatakan aku lebih baik dalam hal apapun, sehingga kalau sudah merasa lebih baik ini, iblis mengatakan apa? Aku diciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Merendahkan orang lain. Dua ini hati-hati. Ya kan? Merasa lebih baik itu sombong, atau merendahkan orang lain itu berbahaya. Makanya jangan pernah rendahkan orang yang hari ini belum melaksanakan kewajibannya. Bisa jadi nanti Allah berikan dia ketaatan. Nah, terus contohnya siapa? Nggak usah jauh-jauh. Contohlah diri kita sendiri. Apakah 5 tahun, 10 tahun yang lalu kita sudah seperti ini? Jawabnya tentu tidak. Belum. Iya kan? Jangan orang lain, kita sendiri.
Makanya jangan susah, jangan payah melihat pasangan yang belum dapat. Kadang-kadang kan istri udah dapat, suami belum. Ada juga sebaliknya, suami yang udah dapat. Jangan mentang-mentang kita udah dapat, istri belum atau suami belum. Akhirnya apa? Merendahkan. Sejarahnya juga kita seperti itu. Dari awal kehidupan belum seperti ini. Proses untuk sampai seperti ini tuh bukan main yang harus kita jalani. Nah, orang yang sekarang belum mendapatkan pertolongan Allah juga sama, dia sedang berjuang. Tapi pada saat Allah sudah berikan itu nanti, kadang-kadang bisa melebihi ibadahnya kita. Makanya jangan pernah merasa diri lebih baik kalau ilmu sudah sampai, ketaatan sudah ada, ekonomi sudah mulai naik, karena itu termasuk kesombongan. Apalagi kalau sudah seperti itu merendahkan orang lain. Nah, ini intinya sombong kepada manusia. Kalau tadi sombong kepada Allah, yang ini sombong kepada manusia. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, karena si iblis ini penduduk sorga, sama kayak Nabi Adam alaihissalam, maka Allah katakan, turunlah kamu darinya sorga. Kalau di ayat lain, karena tidak pantas orang-orang yang menyombongkan diri berada di dalam sorga. Bayangin nih, Bu. Iblis itu kesalahannya cuma satu. Dia tetap mentauhidkan Allah. Dia tetap mentauhidkan Allah. Cuma tidak mau taat terhadap perintah saja. Nah, di zaman sekarang itu bukan hanya tidak taat, udah tidak taat, syirik, lengkap sudah. Karena Allah katakan tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Orang yang di dalam sorga itu. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Yang di dalam saja dikeluarin ini, Pak. Yang masih sombong-sombong di dalam dikeluarin. Apalagi kita ini belum di dalam, masih di luar, masih berusaha untuk masuk, persiapan bekal untuk masuk. Yang di dalam aja sombong dikeluarin. Iya. Yang di dalam itu, apalagi yang di luar sombong. Jangan harap. Mana nak masuk? Nggak bisa. Kemudian di ayat berikutnya iblis menjawab. Nah, ini perbedaannya iblis sama Nabi Adam. Kalau Nabi Adam dia minta, Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana. Nah, tapi iblis juga minta, apa katanya? Beri aku penangguhan waktu sampai hari pembangkitan. Sama-sama dikabulkan. Permintaan Nabi Adam alaihissalam dikabulkan oleh Allah, iblis juga dikabulkan. Mustajab doanya. Dikabulkan. Apa kata Allah? Benar. Kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Makanya iblis, sukunya dari jin iblis itu, umurnya panjang-panjang. Makanya kita jangan kapan lah 61 nak doakan kakek cung ya biar panjang umur. Lah 75 ngomong sama cucung, doakan cung ya biar kakek panjang umur. Itu permintaan iblis. Tapi boleh tidak minta panjang umur? Boleh, tapi tambahin panjang umur dalam ketaatan. Nah, itu keren. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang Islam. Harapan kita semoga Allah meridhoinya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.